Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd, melanjutkan pembacaan tafsir Qur'anil Azim, tafsir karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Masih dalam surah ke-93, yaitu surah Ad-Duha. Kita bacakan asbabun nuzul surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asy-Syaikhan atau Imam Bukhari dan Imam Muslim serta selain keduanya semuanya telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Jundab yang telah menceritakan Nabi Muhammad SAW mengalami sakit. Karena itu beliau tidak melakukan sholatul lail selama semalam atau 2 malam. Lalu datang kepadanya seorang wanita berkata, "Hai Muhammad, aku tidak berpendapat lain kecuali aku yakin bahwa setanmu itu telah meninggalkanmu." Maka turunlah firmannya, demi waktu duha dan demi malam apabila ia telah sunyi. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tidak pula membenci kepadamu. Quran surah Ad-Duha ayat 1-3. Imam Sa'id Ibnu Mansur dan Imam Faryabi telah menyampaikan sebuah hadis melalui Jundab yang telah menceritakan bahwa malaikat Jibril sudah cukup lama tidak muncul kepada Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang musyrik mengatakan Muhammad telah ditinggalkan. Lalu turunlah ayat tadi. Imam Hakim telah menyampaikan sebuah hadis melalui Abu Zaid Ibnu Ar-Raqam radhiyallahu anhu yang telah menceritakan bahwa Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW tinggal selama beberapa hari tanpa ada wahyu yang turun kepadanya. Maka Ummu Jamil, istri Abu Lahab, mengatakan, "Aku tiada berpendapat melainkan bahwa temanmu itu, yakni malaikat Jibril, telah meninggalkanmu dan membencimu." Lalu Allah menurunkan firman-Nya, demi waktu duha. Quran surah Ad-Duha ayat 1 dan ayat berikutnya. Imam Tabrani, Imam Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab Mustadnya, juga Imam Al-Wahidi serta lainnya semuanya telah mengetengahkan sebuah hadis dengan sanad yang ada di dalamnya terdapat seorang perawi yang identitasnya masih belum dikenal. Hadis ini diketengahkan melalui Hafiz Ibnu Masyirah Al-Quraisy. Kemudian Hafiz menerimanya dari ibunya, ibu Hafiz menerimanya dari ibunya yang bernama Khawlah. Khawlah ini adalah pelayan Rasulullah SAW. Ia telah menceritakan bahwa ada seekor anak anjing yang memasuki rumah Nabi Muhammad SAW. Lalu anak anjing itu memasuki kolong ranjang beliau dan anjing itu mati di situ. Maka Nabi Muhammad SAW tinggal selama 4 malam tanpa ada suatu wahyu pun turun kepadanya. Nabi Muhammad SAW berkata, "Hai Khawlah, apakah gerangan yang terjadi di dalam rumah Rasulullah? Jibril sudah cukup lama tidak berkunjung kepadaku. Kemudian aku berkata di dalam hati, seandainya aku bersihkan terlebih dahulu rumah ini, alangkah baiknya. Segera aku menyapu rumah, lalu aku membukukan badanku untuk membersihkan bawah kolong ranjang dengan sapu. Lalu aku mengeluarkan bangkai anak anjing dari kolong ranjangnya. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, tiba-tiba tubuhnya bergetar seperti pakaian jubahnya yang di sananya pun ikut bergetar. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW apabila turun wahyu kepadanya, tubuhnya tampak bergetar. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, Wadduha. Quran surah Ad-Duha ayat 1 sampai firman-Nya ayat ke-5. Sesungguhnya di dalam hadis Al-Hafiz Ibnu Hajar memberikan komentarnya bahwa kisah terlambatnya malaikat Jibril disebabkan adanya anak anjing. Hadis mengenai kisah ini sudah terkenal. Hanya saja keadaan hadis tersebut dianggap sebagai asbabun nuzul ayat ini, maka hal ini gharib, bahkan syadz atau ditolak karena ada bukti yang menyanggahnya di dalam kitab sahih. Imam Ibnu Jarir telah menyampaikan sebuah hadis melalui Abdullah Ibnu Shaddad bahwa Ibunda Khadijah telah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Sesungguhnya aku melihat bahwa tiada lain Tuhanmu telah meninggalkan kamu." Lalu turunlah ayat tersebut. Imam Ibnu Jarir telah mengetengahkan pula hadis lainnya melalui Urwah yang telah menceritakan bahwa malaikat Jibril terlambat datang kepada Nabi Muhammad SAW.
Maka Nabi merasa sangat berduka cita. Selanjutnya Ibunda Khadijah berkata, sesungguhnya aku memandang bahwa Tuhanmu membencimu karena sikapmu yang kelihatan berduka cita itu. Lalu turunlah ayat tersebut. Kedua hadis tersebut perawinya adalah orang-orang yang dapat dipercaya, dan peringkat kedua hadis itu sama-sama yang dapat dipercaya, dan peringkat kedua hadis tersebut sama-sama mursalnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar memberikan komentar. Menurut pendapat yang kuat bahwasannya masing-masing dari Ummu Jamil dan si Ibunda Khadijah, Siti Khadijah, benar-benar telah mengatakan hal tersebut. Hanya saja Ummu Jamil mengatas atas dorongan kebencian, sedangkan Ibunda Khadijah mengatakan karena ikut berduka cita. Imam Tobroni dalam kitab Al-Ausatnya telah mengetengahkan sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang telah menceritakan bahwasan Rasulullah telah bersabda, telah ditampakkan kepadaku apa yang kelak dapat ditaklukkan oleh umatku sesudahku. Lalu aku gembira melihatnya, dan Allah menurunkan firman, dan sesungguhnya akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal oh walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Sanad hadis ini berpredikat hasan atau baik. Imam Hakim dan Imam Baihaqi di dalam kitabnya Ad-Dalailnya serta Imam Tabrani dan juga lainnya semuanya telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang telah menceritakan bahwa telah ditambahkan kepada Rasulullah SAW kawasan yang akan ditaklukkan oleh umatnya nanti, yakni kota demi kota. Melihat hal tersebut, hati Rasulullah SAW senang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kita lanjut membaca surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ad-Duha. Artinya waktu matahari sepenggalahan naik. Makiyah, ayatnya ada 11 ayat, turun sesudah surah Al-Fajr. Sewaktu surat ini diturunkan, Nabi Muhammad SAW mengucapkan takbir sesudahnya. Maka setelah membaca surat ini disunahkan untuk membaca takbir. Menurut suatu riwayat, mengucapkan takbir sesudahnya atau sudah surat-surat yang mengiringinya diperintahkan takbir itu adalah Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Atau mengucapkan La ilaha illallah wallahu akbar. Artinya tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Dan wadduha, demi waktu duha. Yakni waktu matahari sepenggalah naik. Yaitu di awal siang hari. Atau makna yang dimaksud adalah siang hari seluruhnya. Wallaili idza saja. Dan demi malam apabila telah sunyi, telah tenang, atau telah ditutupi dengan kegelapannya. Ma wadda'aka, tiada meninggalkanmu, tiada membiarkan kamu sendirian, hai Muhammad, Rabbuka wa maqala, Tuhanmu dan tiada pula dia benci kepadamu atau tiada senang kepadamu. Ayat ini diturunkan selang beberapa waktu, yaitu 15 hari wahyu tidak turun kepadanya. Kemudian orang-orang kafir mengatakan sesungguhnya Tuhan Muhammad telah meninggalkannya dan membencinya. Walal akhiratu khairul laka, dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu. Maksudnya kehidupan di akhirat lebih baik bagimu karena di dalamnya terdapat kemuliaan-kemuliaan bagimu. Minal ula, dari permulaan dari kehidupan duniawi. Wala saufa yu'tika rabbuka, dan kelak Tuhanmu pasti memberimu di akhirat berupa kebaikan-kebaikan yang berlimpah ruah. Fatardo, lalu kamu menjadi puas dengan pemberian itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu mana mungkin aku puas sedangkan seorang di antara umatku masih berada dalam neraka. Sampai di sini selesailah jawab Qasam, yaitu dengan kedua kalimat yang dinisbatkan sesudah dua kalimat yang dinafikan. Alam yajidika, bukankah dia mendapatimu? Istifham atau kata tanya di sini mengandung makna takrir atau menetapkan. Yatiman, sebagai seorang yatim karena ayahmu telah meninggal kamu sebelum kamu dilahirkan atau sesudahnya. Fa'awa, dan lalu dia melindungimu.
yaitu dengan cara menyerahkan dirimu kepada asuhan pamanmu Abu Thalib. Wa wajadaka, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung mengenai syariat yang harus kamu jalankan. Fahada, lalu dia memberimu petunjuk. Dia menunjukimu kepadanya. Wa wajadaka ailan, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, yaitu atau orang yang fakir. Fa'alna, lalu dia memberikan kecukupan kepadamu dengan pemberian yang kamu merasa puas dengannya, yaitu ghanimah dan dari lain-lainnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, tiadalah kaya itu karena banyak harta, tetapi kaya itu adalah kaya jiwa. Fa'ammal yatima fala takhar. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang dengan cara mengambil hartanya atau lain-lainnya yang menjadi milik anak yatim. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya, membedaknya karena dia miskin. Wa amma bi ni'mati rabbika, dan terhadap nikmat Tuhanmu yang dilimpahkan kepadamu, yaitu berupa kenabian dan nikmat-nikmat lainnya, fahadith, maka hendaklah kamu menyebutkannya, yakni mengungkapkannya dengan cara mensyukurinya. Di dalam beberapa fiil pada surat ini, domir kembali kepada Rasulullah SAW. Tidak disebutkan demi melihara fawasil atau bunyi huruf di akhir hayat, seperti lafaz kola, asalnya kolaka. Lafaz fa'awa, asalnya fa'awaka. Lafaz fahada, fahadaka. Dan lafaz fa'agna asalnya adalah fa'agnaka. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.